untuk memberkati. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Ini adalah ucapan Tuhan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham pada waktu Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Saudara perhatikan di sini. Di sini Tuhan berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Akan memberkati Abraham. Bukan hanya itu, juga membuat namanya menjadi masyhur. Saudara, ketika Tuhan lakukan itu kepada Abraham, Tuhan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Agar ketika Abraham ini menjadi bangsa yang besar, ketika Abraham ini diberkati secara materi, ketika Abraham itu dibuat masyhur namanya, saudara, tujuannya adalah supaya Abraham itu menjadi berkat. Berkat bagi segala bangsa, saudara. Saudara, inilah yang terjadi dengan Abraham. Memang saudara, pergumulan dia untuk bisa menjadi berkat dan diberkati, untuk menjadi berkat itu tidaklah mudah. Ada banyak gejolak, tantangan yang dihadapi oleh Abraham ini. Pergumulan imannya menjadi teladan bagi segala bangsa. Bahkan sampai hari ini, sehingga dia disebut sebagai bapak orang beriman. Bayangkan saudara, dijanjikan seorang anak yang akan lahir dari Sarah istrinya. Ditunggu setahun, 2 tahun, mana ya janji Tuhan ya? Ditunggu 4 tahun, 5 tahun. Loh, kemarin Tuhan sudah janji, nanti dari Sarah akan dapat anak ya. Sekarang udah 5 tahun, anaknya belum datang. Ditunggu lagi, saudara. 10 tahun. Mulailah mungkin berpikir, mungkin aku salah dengar kali ya. Mungkin itu bukan kata Tuhan kali. Itu mungkin perasaan hatiku. Akhirnya tidak heran saudara, dia mendengarkan suara Sarah dan berkata, ambil aja hambaku Hagar itu. Nanti kamu akan dapat keturunan. Dan betul saudara, akhirnya lahirlah Ismail. Tapi Tuhan sekali lagi berkata kepada Abraham, bukan anak ini yang kujanjikan. Ada anak yang benar nanti kuberikan kepada. Ditunggu lagi saudara. 15 tahun, 20 tahun. Kira-kira kalau saudara jadi Abraham gimana? Atau mungkin saudara berkata, Pak Robi, hidup saya kok sekarang mirip kayak Abraham ya. Apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang benar, itu tidak nyata di dalam hidupku. Bahkan tahun-tahun yang kulalui. Saudara, kalau engkau mengalami itu, Abraham sudah kasih teladan.
Sungguh luar biasa, saudara. Ini makanya kenapa disebut sebagai bapak orang beriman. Dan semua kita harus meneladani Abraham. Setelah 25 tahun, saudara. Bayangkan, 25 tahun. Baru Tuhan itu kasih kepada Abraham. Ini loh, anak yang kujanjikan. Dan menariknya, saudara, Abraham tetap setia. Di tengah-tengah dia tidak melihat pertolongan, di tengah-tengah dia tidak melihat jawaban, di tengah-tengah dia seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dalam hidupnya. Dia tetap setia. Saudara, itu yang Tuhan juga mau kita jalani. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Ya saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Dan setiap firman yang keluar dari mulutnya itu pasti akan berhasil di dalam hidup kita. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Ya. Dan kita juga melihat Bapak Ibu Saudara, oleh keturunannya, maka kita semua melalui Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kita beroleh berkat. Kita dipindahkan dari dalam maut menuju kepada hidup, dari kerajaan neraka menuju kepada kerajaan surga melalui keturunan Abraham, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, prinsip yang sama ini juga berlaku bagi kita. Setiap berkat yang kita terima, saudara, kamu punya suara bagus, kamu bisa main musik, kamu punya harta yang melimpah. Saudara, Tuhan buka jalan untuk bisnismu. Tuhan buat namamu masyhur, karirmu jalan cemerlang. Saudara, bukan berarti Tuhan tidak punya tujuan. Tuhan lakukan itu di dalam hidupmu dengan tujuan apa? Perhatikan saudara. Seperti Abraham menjadi berkat, Tuhan juga mau kita berbagi kepada orang. Perhatikan. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang. Tapi Pak Robi, berkat saya sekarang tidak banyak. Berkatmu tidak banyak. Tuhan mau kamu jadi berkat bagi orang lain. Hari ini berkatmu banyak. Tuhan mau kamu jadi berkat bagi orang lain. Itu sudah prinsip, saudara. Itu sudah prinsip kehidupan. Prinsip rohani, prinsip Allah Bapa bagi kita. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, satu hari Tuhan Yesus mendapati ada buah pohon ara tidak berbuah. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas pasal 13, saudara. Ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara ini tidak berbuah, padahal ketika Tuhan Yesus mendesain, menciptakan pohon ara ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya keluar buah arahnya, supaya orang-orang yang lapar yang ada di sekitar pohon itu bisa memetik dan memakannya, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus tidak mendapati pohon ara itu tidak berbuah, tidak heran Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengutuk pohon ini. Saudara, setiap pohon ara diberi hujan air supaya bertumbuh, bertujuan agar berbuah bagi orang lain. Dan karena dia tidak mau berbuah, saudara, dia tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Pada waktu itu, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, menjadi pelajaran bagi para murid yang lain. Dan para murid yang lain melihat sekonyong-konyong pohon ara itu menjadi layu.
Saudara, selama hidupmu di mana engkau diberkati Tuhan, engkau simpan itu untuk dirimu. Tidak heran saudara, engkau layu. Bangun pagi sudah gelisah. Mau tidur 2-3 jam sehari. Karena apa saudara? Hidup yang diberikan Tuhan kepadamu itu gak kamu bagi kepada orang-orang di sekitarmu. Setiap berkat yang kita terima bertujuan agar kita bisa berbagi kepada orang lain. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, kamu adalah terang dunia. Kita ini terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kamu adalah terang dunia. Terang itu bukan untuk menerangi kamu sendiri, tapi terang itu untuk menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, kalau dari nats ini, saudara, kita bisa tahu kenapa sih orang jahat ya Tuhan izinkan juga sukses, juga makmur ya, secara materi berkelimpahan begitu. Kalau kita renungkan bersama-sama, sebetulnya Tuhan izinkan itu juga untuk siapa, saudara? Untuk kita yang menikmati. Dia ngitung pembukuan saudara dari malam sampai pagi susah-susah. Memang kita ngelihat, wih keren ya, mobilnya Lamborghini, rumahnya keren. Tapi saudara tidak tahu yang dia lakukan setiap hari. Dari malam sampai pagi ngitung pembukuan terus, saudara. Betul? Sebetulnya siapa yang justru menikmati? Karyawannya, saudara. Siapa yang justru menikmati fasilitas villa yang dia punyai, fasilitas kapal yang dia miliki? Justru karyawannya, saudara, orang yang kerja, justru orang-orang benar, saudara. Tuhan kasih kekayaan bagi orang-orang fasik. Tuhan itu juga punya tujuan supaya orang fasik mau tidak mau, saudara, mereka itu berbagi kepada orang lain. Ayub 27 ayat 16-17. Jikalau ia, orang fasik, kata Ayub, menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia menumpuknya, namun Alkitab berjanji apa, saudara? Namun orang benar yang akan memakainya. Orang benar yang akan menikmatinya. Dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi uang itu. Saudara, itu cara Tuhan. Saudara pikir, enak ya pagi Lamborghini gitu ya. Pagi makan di Jakarta, siang di Korea ya. Nanti malam mungkin di Jepang gitu ya. Saudara, tapi tidak tahu pergumulan hidup orang-orang fasik itu. Makannya sih steak ala Spanyol, saus apa ya gitu ya, saudara. Tapi saudara, hati itu saudara nggak tahu. Justru mungkin kita yang bisa menikmati, saudara. Mungkin makanan kita bukan steak saus Spanyol, saudara. Ayam yang biasa sih. Tapi karena Tuhan itu berkenan atas hidup kita, kita itu bisa menikmati apa yang Tuhan beri kepada kita.
Saya dari Kediri, saudara. Dulu waktu saya kecil, waktu belum ada mesin pabrik, saudara, waduh, PT Gudang Garam itu luar biasa, saudara. Di jalanan gini ya, setiap pagi sama sore itu penuh dengan sepeda, saudara. Orang tuh berangkat ke pabrik. Memang PT Gudang Garam ini luar biasa ya. Memang perusahaan besar, saudara. Dan herannya, saudara, di Indonesia ini satu-satunya bandara yang dibangun oleh swasta itu adalah PT Gudang Garam ini, saudara. Baru tahun ini beroperasi. Kemarin bulan Maret saya sempat lihat-lihat, baru pertama operasi, saudara. Saya beserta dengan istri ngelihat. Saya pikir, saudara, siapa yang menikmati ini? Orang-orang Kediri, saudara. Tuhan gerakkan hati mereka untuk bangun, untuk bisa dinikmati. Siapa yang menikmati? Mungkin nggak dia menikmati, dia pasti mendapatkan fasilitas. Tapi berbicara tentang kebahagiaan, itu Tuhan yang menentukan, saudara. Bukan kekayaan. Perhatikan. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ini adalah kesia-siaan. Dan apa, saudara? Penderitaan yang pahit. Saudara, berbicara tentang menikmati itu adalah karunia Tuhan. Itu tidak ditentukan oleh kekayaan. Sekali lagi, Alkitab mengajarkan Tuhan mengizinkan orang-orang fasik itu beroleh berkat, ya saudara. Tujuannya adalah supaya bisa memberkati orang lain tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara, sebagai anak Tuhan? Sudahkah kita bagikan juga berkat yang kita terima itu bagi orang lain? Walaupun mungkin memang berkat kita nggak seperti gudang garam, ya saudara. Berkat kita sederhana saja. Tapi Tuhan ingin, saudara, ketika Tuhan kasih kamu berkat, yang Tuhan mau itu cuma kamu berbagi. Hanya itu. Semua dimulai dari mana? Semua dimulai dari komunitas keluarga kita yang kecil. Kalau kamu tidak mau berbagi kepada keluargamu yang kecil, kamu tidak mungkin bisa berbagi kepada komunitas keluargamu yang lebih besar lagi. Itu tidak mungkin. Pasti kalau kamu nampak berbagi, itu saya katakan kamu hanya ingin menunjukkan tampak berbagi, padahal kamu nggak berbagi. Semuanya dimulai dari keluarga kita yang kecil. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, jadi gajinya itu tidak dikasih buat istri dan anak-anaknya, tapi sebagian besar 80% disimpan buat dia, 20% buat istri dan anak-anaknya. Dia bilang semuanya sudah habis. Padahal 80% buat hobinya dia, saudara. Jika orang-orang seperti ini tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, kamu gak mau berbagi. Tuhan kasih kamu karir, Tuhan kasih kamu berkat, Tuhan kasih kamu jenjang yang bagus, supaya kamu itu berbagi, terutama kepada keluarga dalam lingkaran kecil kamu.
Kalau kamu nggak mau itu, firman Tuhan katakan apa? Orang itu murtad dan apa saudara? Lebih buruk daripada orang tidak beriman. Berarti kamu itu lebih buruk daripada bosmu yang katanya kamu itu, oh bosku itu orang yang tidak kenal Tuhan, bukan orang tidak beriman. Saudara, justru di situ dikatakan bahwa kamu itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Satu hari Tuhan Yesus pernah menegur orang Yahudi, saudara. Karena orang-orang Yahudi ini, ada orang Yahudi punya orang tua yang sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa bekerja. Tapi dia sebagai anak tidak mau merawat orang tuanya. Tuhan Yesus tegur. Kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Alasan saja. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ini orang tuanya sudah tidak produktif lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan dia gunakan alasan keagamaan supaya tidak berbagi kepada orang tuanya sendiri. Saudara, firman Tuhan katakan orang ini sama dengan orang murtad tadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan agar kita berbagi berkat itu pada komunitas yang lebih besar lagi. Keluarga yang lebih besar lagi. Siapa itu? Lingkungan gereja kita, lingkungan tetangga, lingkungan tempat tinggal kita, saudara. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita mendapati saudara-saudara kita lapar, kita kasih makan, haus, kita kasih minum, seorang asing kita berikan tumpangan, orang telanjang kita kasih pakaian. Pada intinya, saudara-saudara yang kita tahu dia membutuhkan, saudara, kita bisa bantu. Beberapa orang pura-pura nggak tahu. Kenapa? Nggak mau repot. Jauh rumahnya, jauh, nggak ada kendaraan. Saudara, banyak alasan bisa membuat dia seolah-olah menutup diri. Padahal, saudara, dia membutuhkan uluran tangan kita. Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jadi jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan ya, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Kamu tahu saudaramu sedang ada di dalam kesulitan, dan kamu memberikan nasihat-nasihat yang bagus. Kamu harus makan sehat ya. Kamu harus pakai baju-baju hangat ya. Kamu tahu, untuk beli makanan bergizi aja dia tidak mampu. Kamu cuma ngomong, tapi kamu nggak mau rogoh uang untuk supaya dia beli vitamin, multivitamin. Padahal uangmu itu ada, saudara. Kata Yakobus apa? Apa gunanya itu? Kamu itu cuma bohong. Mulutmu itu manis di luar.
Padahal kamu tahu, dia beli vitamin aja nggak bisa. Dia mau beli ikan, makanan sehat aja nggak mampu. Dan kamu bisa bantu, kamu nggak mau bantu. Saudara, Tuhan ingin kita bisa betul-betul berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Saudara, ada dua tipe berkat. Berkat materi dan berkat spiritual. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Setiap orang harus menggunakan karunia yang diterimanya untuk melayani satu sama lain seperti yang dilakukan oleh para pelayan yang baik dari berbagai anugerah Allah. Saudara, ada orang-orang memang tidak dikaruniai secara materi biasa-biasa saja. Tapi kamu punya berkat spiritual gitu ya. Punya talenta yang luar biasa. Dan Tuhan ingin kamu juga tetap berbagi dengan karunia dan talenta yang kamu miliki. Mungkin itu kamu sebagai pengajar, kamu punya pengetahuan, kamu berbagi, kamu pengetahuan tentang firman Tuhan, kamu punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, kamu berbagi kepada orang-orang sehingga mereka menjadi orang-orang yang terdidik. Mereka menjadi orang-orang yang tahu akan isi Alkitab. Ya, saudara, kamu bagi. Ada orang-orang yang juga diberi kecerdikan, saudara, dan saya katakan itu strategi identik dengan pengurus gereja, dengan kemajelisan, untuk bisa mengembangkan, membangun, saudara, sebuah organisasi yang Tuhan percayakan kepada mereka, saudara. Orang-orang ini, saudara, perlu untuk berbagi. Kamu punya suara yang bagus, kamu bisa main musik, kamu punya kemampuan dalam hal multimedia, kamu bisa berbagi, saudara. Ya, saya puji Tuhan. Tuhan itu juga kasih saya beberapa kemampuan, ya. Main musik, ya. Kalau tidak ada main musik, ya saya main musik. Saya tahu juga komputer. Saudara, komputer ini saya rakit sendiri ya. Beli prosesornya, beli motherboardnya, beli apa, semua saya rakit. Ya, saya tahu ya, saya kerjain, saudara. Semua Tuhan kasih saya yang saya bisa ya saya beri. Nah, satu hari Bapak Ibu Saudara Petrus dan Yohanes dia datang ke bait Allah. Dan dia melihat ada orang lumpuh meminta sedekah. Petrus tidak ada emas dan perak. Tapi Petrus punya karunia rohani. Petrus berkata kepada orang yang lumpuh sejak lahir ini, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, kemudian Petrus itu jongkok, membantu orang ini untuk berdiri. Saya percaya awalnya pasti, bayangkan saudara, tidak pernah berdiri, tidak pernah berjalan sejak lahir. Pasti kaku. Itu pasti pertama itu berat. Tapi begitu kuasa Tuhan itu, saudara, hinggap pada orang ini. Dia punya kekuatan sehingga akhirnya orang ini bisa berjalan. Saudara, Tuhan kasih kamu apa? Kamu bagi. Jangan kamu simpan untuk dirimu sendiri. Catatan penting, saudara, ketika kita berbagi atau kita memberi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan harapkan timbal balik.
Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang suka memberi, tapi memberinya itu pilih-pilih. Orang ini bisa bales enggak ya? Kalau dia bisa bales, aku juga kasih lah sama dia. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, kamu sudah dapat upahmu. Ketika kamu dibales, kamu sudah dapat upah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita memberi, berbagi, itu saudara jangan kita harapkan timbal balik. Dengan lain kata apa saudara? Belajar kita memberi secara anonim. Kita memberi secara anonim. Saudara, kita bisa lakukan. Izinkan saya bersaksi sebagai hamba Tuhan. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang mendukung saya secara anonim. Saya tidak kenal orang ini, saya tidak tahu orang ini, saya tidak pernah ketemu orang ini, rumahnya di mana, tinggalnya di mana, saya tidak tahu saudara. Tetapi secara anonim, dia mendukung. Karena dia lakukan itu kepada saya juga lakukan itu kepada orang-orang yang tidak kenal saya. Yang tidak tahu di mana saya tinggal, yang tidak tahu identitas saya belajar itu juga, saudara. Secara anonim. Saudara, penting untuk kita memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Jangan harap timbal balik. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada di bait Allah. Dia menyaksikan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, kasih berkat itu buat gereja banyak. Buat bait Allah itu, wow, jumlahnya keren. Tapi ada satu janda, saudara, dia cuma bunyi satu aja. Ting, 2 peser, 1 duit. Ting. Saudara, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, dari semuanya ini, yang paling banyak itu janda ini. Karena apa? Kata Tuhan Yesus. Dia memberi bukan dari kelebihan, dia memberi dari kekurangan. Dia memberi dari kekurangan. Perhatikan. Wow. Saudara, yang pertama adalah beri secara anonim. Yang kedua, saudara, perhatikan. Berilah dari kekurangan. Saudara, memang tidak mudah, saudara. Kita memberi secara anonim itu juga tidak mudah. Tidak ada yang ngelihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang ngucapin terima kasih, tidak ada yang nganggep kita ini orang baik, saudara. Itu tidak mudah, saudara. Memberi dari kekurangan itu juga tidak mudah, saudara. Pak Robi, secara spesifik kira-kira gimana sih Pak Robi? Mungkin saya katakan, saudara, memberi dari kekurangan itu seperti ini, saudara. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan,
sendiri. Mungkin ini masuk kategori memberi dari kekurangan. Kamu itu pengen sebetulnya. Saudara, kamu pengen ini. Kamu pengen, tapi sebetulnya kamu melihat dia yang lebih membutuhkan. Yang kamu pengenkan itu. Yang kamu harap-harapkan itu kamu kasih. Contohnya siapa, saudara? Makanya dia disebut sebagai orang yang amazing, luar biasa. Contohnya Abraham. 25 tahun dia menginginkan Ishak. Dia itu pengen, saudara, mati-matian seumur hidupnya, boleh dikatakan. Semua harta bendanya, semua kekayaan, semua tenaganya, dia pengen itu Ishak. Tapi begitu Tuhan itu ngomong, kasih Ishak itu buat aku. Hah, saudara. Ini tidak gampang memang, saudara. Konteks ini itu tidak mudah, saudara. Tapi Abraham berkata, ya Bapa, Ishak ini milikmu, ku kembalikan kepadamu. Saudara, ini ayat itu tidak gampang loh, saudara. Engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau mau. Engkau sudah nantikan itu 25 tahun. Kemudian engkau serahkan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada dirimu. Tapi saudara, itulah Alkitab. Itulah Alkitab. Memang saudara, tidak semua kita bisa. Pak Robi sendiri gimana? Saya tidak tahu, saudara. Yang tahu Tuhan. Tahu maksud saya? Kalau saya berkata, saya melakukan ini, ya itu kan menurut saya, saudara. Betul enggak? Belum tentu menurut Tuhan. Menurut Tuhan, oh, kamu enggak lakukan itu semua, lakukan. Coba perhatikan, saudara. Saya perhatikan ya, ada beberapa toko, itu nampaknya ramah, berkata amal, setiap hari tertentu kasih snack di depan tokonya. Betul enggak, saudara? Gratis, tulisannya gede-gede, pakai spanduk. Gratis. Jadi setiap hari Jumat itu orang datang ke tokonya ambil itu snack. Setelah saya pikir-pikir, saya berkata kepada istri saya, ini bener enggak ini amal? Atau itu hanya taktik bisnis saja untuk orang datang ke tokonya? Betul enggak, saudara? Kamu bilang kamu amal. Kamu bilang kamu menyerahkan apa yang kamu inginkan. Padahal kamu justru melakukan trik bisnis. Dengan cara kayaknya gratis, kamu dapatnya lebih lagi, ribuan kali lipat, jutaan kali lipat dari yang kamu kasih. Terus saya juga sekali aku sudah belajar juga, nggak bisa, saudara. Hanya Bapak yang tahu. Kita hanya berusaha. Kita hanya berusaha, saudara. Hanya Bapak yang tahu. Saudara, ini Alkitab bagaimana mengajarkan kepada kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa janji Tuhan bagi orang yang memberi? Apa janji Tuhan bagi orang yang berbagi berkat kepada orang lain? Janjinya ini, saudara. Kalau kamu kasih kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kehidupan yang kamu bilang gelap, kehidupan yang kamu bilang tidak menyenangkan, itu akan terbit terang di dalam hidupmu. Itu janji Tuhan. Keluargamu yang kamu lihat sekarang tidak ada harapan, Tuhan berjanji akan terbit terang dari dalam gelap itu. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi.
Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Beri, dan kamu akan diberi. Jadi daerah saudara, jangan heran ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu kok Pak Robi kok tambah sukses ya. Loh, saudara, dia tanpa dia sadari ya, dia kan sudah berbagi kepada ribuan orang ya, Tuhan berkati terus ya. Dia bangun itu bandara, siapa yang nikmati? Ya orang-orang di sekitarnya, ya diberkati terus. Karena janji Tuhan bilang apa? Kamu beri, maka kamu akan diberi lagi. Lebih lagi saudara. Itu janji. Ya. Janji Tuhan apa lagi? Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kamu itu kayak membuat Tuhan itu berutang sama kamu. Ketika kamu itu belajar untuk berbagi, saudara. Dan Tuhan itu tidak mau berutang. Saudara, izinkan saya bersaksi ya. Saya kenal dengan seorang ibu. Ibu ini adalah penjual gorengan. Saudara, dia suka jual gorengan ya. Di sini sepi, pindah dia ke jalan yang lain. Di sana sepi, pindah dia ke jalan yang lain. Sampai kita ya, saya ngomong sama istri saya, kasihan ya sama ibu ini. Bukan 2-3 kali saudara, pindah-pindah terus saudara, ibu ini. Tetapi ada satu yang menarik dari ibu ini. Pada waktu saya kenal dengan ibu ini. Kalau saya beli gorengan sama dia, saudara, entah dia pindah kemana, kita kunjungin dia. Ya. Selalu kasih lebih. Nggak usah, saya bilang. Nggak apa kok selalu kasih lebih, saudara. Entah ada apa ya dia itu saya perhatikan murah hati. Sampai satu hari saya tanya kepada istri saya. Dia lakukan itu hanya kepada kita ya? Atau kepada semua orang? Saya bilang, tapi saya kira kayaknya dia memang tipe orang yang ringan tangan. Tipe orang yang murah begitu. Murah hatinya. Tapi kasihan juga ya. Jadi gorengan itu pindah terus, pindah. Saya perhatikan pindah terus, saudara. Setiap kita tanya, kenapa? Sepi, kalah saing, saudara. Semua kalah saing dia, selalu kalah saing. Ini foto bukan foto dia, ini banyak ya, saudara. Ini foto saya ambil di internet saja. Memang betul, saudara, akhirnya dia gagal. Gagal jadi penjual gorengan. Tapi ada satu kisah yang menarik. Dulu, dia pernah bekerja dengan rumah makan Padang. Yang punya rumah makan Padang ini sudah tua. Singkat cerita saja, saudara ya. Pemilik rumah Padang ini tidak mampu lagi bekerja. Dia panggil ibu yang saya kenal. Singkat cerita, semua usaha yang sudah jalan, dengan pelanggannya yang sudah jalan, dikasih buat dia. Bayangkan saudara, rumah makan Padang yang bukan dia rintis dari nol untuk menciptakan pelanggan baru, saudara. Rumah makan Padang yang sudah jalan, saudara. Dulu dia karyawan. Dipanggil sama ibu yang punya ini. Aku enggak bisa lagi. Singkat cerita, dikasih. Hidupnya berubah, saudara. Benar-benar berubah. Dia tidak mampu menjalankan pekerjaannya sebagai rumah Padang, saudara. Dia panggil saudara ini dari kampung untuk datang, untuk bantu dia. Masak, jaga di depan. Dari penjual gorengan yang saya tahu, saudara.
Ketika saya lihat hidup orang ini, saya itu jadi ingat sama ini. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu seperti memiutangi Tuhan. Seolah-olah saya lihat Tuhan itu tidak mau berutang kepada orang ini. Walaupun dalam kesederhanaannya dia itu berbagi dengan orang. Dia ringan tangan dengan sesamanya. Saudara, bahkan mungkin saya katakan ya, majikannya dulu itu terkesan sama dia waktu jadi karyawannya. Makanya diserahkan semuanya itu ke dia sekarang. Hidupnya berubah, saudara. Saya pikir nats ini nyata betul ya. Tuhan itu tidak mau sampai dia itu berhutang. Saudara, ini janji Tuhan bagi kita. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau belajar untuk berbagi, Tuhan berjanji, aku akan menghardik belalang pelahap itu, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita memberi karena fokus kita, aku kan dapat timbal balik. Jangan. Ya, itu sudah salah, saudara. Kamu berbagi supaya kamu dapat timbal balik. Memang janji Tuhan itu bilang, kamu kasih maka kamu beri lagi. Tapi saudara, jangan itu jadi fokus kita. Saya yakin kalau ibu ini tadi fokusnya kayak gitu, aku baik sama orang, nanti justru dia tidak akan jadi seperti ini, saudara. Ya, jangan punya fokus begitu. Ya, ini perlulah kita sadari. Benarkah banyak uang membuat hidup seseorang lebih bahagia? Penelitian, saudara, menyatakan tidak. Matthew Killingworth, seorang peneliti dari University of Pennsylvania, mengatakan uang hanyalah salah satu dari sekian banyak penentu kebahagiaan. Uang bukan rahasia menuju kebahagiaan, tapi mungkin, kata dia, kata Matthew ini, berarti bisa ya, bisa tidak. Mungkin bisa sedikit membantu. Nih saudara, contoh ya, ini berita tahun Desember 2023. 15 artis Korea meninggal karena bunuh diri. Ini muda-muda semua, saudara. Duit punya, nama masyhur punya, popularitas punya, apanya yang kurang? Tapi ternyata itu tidak menjamin. Jadi jangan fokus di situ. Kebahagiaanmu itu justru terletak bukan pada hartanya, tapi pada memberinya. Perhatikan. Ini ya saudara, Warren Buffett dan Bill Gates meskipun sangat kaya raya, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi. Ini dari pernyataan mereka sendiri. Saudara bisa temukan itu banyak di medsos ya. Kebahagiaan sejati itu datang dari memberi dan membantu orang lain. Dan kita heran saudara, mereka telah mendonasikan sebagian besar harta mereka untuk amal dan filantropi. Sekali lagi saudara,
Paulus pernah berkata, mengutip di dalam Kisah Para Rasul, dia berkata, Tuhan Yesus pernah berkata, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah beri, sudah nyatakan kepada kami, sehingga kami bisa belajar, diberkati untuk memberkati. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa memberi secara anonim. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bisa memberi dari kekurangan kami. Seperti yang Engkau inginkan. Sehingga Engkau dipermuliakan. Dan sebagaimana janjimu, Engkau sendiri yang akan membalasnya untuk kami. Di dunia ini, bahkan dunia yang akan datang. Berkatilah kami semua, dan biarkan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, saya kembali.